Mereka berkelahi. His, mundur, mundur, semuanya mundur. Pertempuran tingkat dewa-dewa dimulai. Ketika semua kekuatan di langit melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka buru-buru mundur ke sekitarnya. Tingkat pertempuran seperti itu dapat memengaruhi radius puluhan juta kilometer. Semua orang di benua Double Fox terbang dengan panik. Mundur. Wang Xian juga pindah dan membawa Hu Yan bersamanya. Sekelompok anggota dari Istana Naga mengikuti dari belakang. Kakak Wang Xian, ayah dan kakakku. Hu Yan melihat pertempuran mengerikan yang terjadi dalam sekejap dan melihat ke arah rubah di tengah alun-alun dengan panik. Ao Jian, Ao Qitian, Ao Xingmu, bawa beberapa orang untuk membawa anggota ras celestial bermotif rubah ke sini. Wang Xian segera memesan. Itu Raja Naga. Kelompok ahli alam Dewa Puncak dari Istana Naga tidak ragu sama sekali. Mereka bergerak dan terbang langsung menuju kelompok ras langit berpola rubah. Ras surgawi berpola rubah, ayo pergi. Ao Jian dan yang lainnya terbang. Dengan lambaian tangan mereka, aliran energi mengelilingi mereka. Pergi, pergi, pergi sekarang. Melihat para ahli Istana Naga datang untuk menjemput mereka, semua anggota klan Dewa Pola Rubah berteriak sekaligus. Pada saat ini, pohon layu yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah benua Double Fox. Energi dewa tingkat dewa mendatangkan malapetaka di sekitarnya. Berada di benua Double Fox seperti berada di neraka. Seseorang dapat dipengaruhi oleh gelombang energi kapan saja. Di sekitarnya, hanya murid dari dinasti Harimau Ilahi dan rubah ganda abadi dari klan Dewa Pola Rubah yang pergi lebih awal. Cepat, cepat, ayo tinggalkan tempat ini juga. Kaisar Harimau dan Permaisuri dari dinasti Harimau Ilahi melirik ke tengah dan berjalan keluar dengan ngeri. Mereka bahkan tidak peduli dengan anggota dinasti Harimau Ilahi di sekitar mereka. Itu adalah ahli Istana Naga. Bunuh mereka, bunuh mereka. Murid rubah kembar abadi yang terus-menerus menghindari serangan dari pusat memandang mereka dengan ketakutan dan kedengkian. Mereka seperti hantu jahat di neraka, dengan gila-gilaan menyerang Ao Jian dan yang lainnya. Sekelompok orang yang akan mati, beraninya mereka menyerang anggota Istana Naga kita. Tiba-tiba, suara naga neraka kegelapan terdengar di langit, dan cakar naga hitam besar mencakar para ahli Eternal Twin Fox. Kekuatan penghancur itu langsung membuat ahli rubah kembar abadi mengeluarkan jeritan sengsara. Lari, kita hanya akan mati di sini. Beberapa murid rubah kembar abadi melihat pemandangan ini dan berteriak dengan wajah penuh kepanikan. Mereka kehilangan kemampuan untuk melawan dan dengan panik melarikan diri ke segala arah. Hahaha, kamu ingin melarikan diri. Langit itu bulat dan bumi itu persegi. Di langit, suara besar terdengar saat sepasang kaki besar menginjak tanah. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat berikutnya, sebuah tembok muncul dari tanah persegi di sekitar benua Twin Fox. Tembok kota yang tebal dan tak tertembus itu tingginya lebih dari 100.000 meter, dan itu menyelimuti semua orang di dalamnya. Dewa rubah kembar, yang berada di tengah, juga sepenuhnya diselimuti. Oh tidak, energi dewa-dewa di langit mendatangkan malapetaka, dan sekitarnya dikelilingi oleh tembok kota yang menakutkan. Kita sudah selesai. Ah, aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Semua murid rubah kembar abadi meraung ketakutan. Mereka dulunya adalah bangsawan dari medan bintang tak berujung. Mereka semua tinggi dan perkasa. Mereka belum hidup cukup lama. Tapi mereka, Dewa Rubah Kembar, tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Ao ao. Wajah para Dewa Rubah Kembar dipenuhi dengan kedengkian, dan ekspresi mengamuk muncul di wajah mereka. Tubuhnya bergerak, dan dia segera berubah menjadi rubah ilahi berekor dua yang berukuran hampir 10.000 meter. Ekor rubah hijau zamrud dan ekor rubah merah menyala mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Pembakaran kayu. Dia meraung liar, dan balok kayu surgawi yang terbakar ditembakkan ke arah dewa-dewa daun ilahi, Chen Feiyang, kepiting Ao, dan naga hitam berkobar gelap. Udara mulai meledak, dan serangan mengerikan melesat ke langit. Biarkan aku yang melakukannya, teriak Chen Feiyang, dan perisai kuning tanah muncul di depan kayu surgawi yang terbakar. Bang, 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 tabrakan ledakan terdengar. Kayu mati, ikat. Pada saat ini, kayu mati yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju dewa rubah ganda dari tanah. Kayu mati berkumpul di udara, dan segera, ada 10 kayu mati, masing-masing setebal 100 meter, terbang menuju dewa rubah ganda. Nyah, dewa-dewa rubah kembar mengayunkan ekor rubah merah menyala dan menyerang pohon yang layu. Boom, 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 api terbang ke segala arah. Musim semi datang ke pohon-pohon yang layu. Satu demi satu, pohon-pohon yang layu dinyalakan.
Dewa-dewa daun ilahi melambaikan tongkat dewa di tangannya, dan pohon-pohon yang layu langsung berubah menjadi hijau zamrud, memadamkan api. Hus, hus, hus. 10 pohon layu melilit tubuh dewa Lord Twin Fox. Mengaum, mengaum, mengaum. Aosie dan Dark Blazing Demonic Dragon menyerang dewa rubah ganda dari kedua sisi langit. Cakar naga yang menakutkan langsung mencakar tubuhnya. Mengaum, mengaum. Wajah Tuan Ganda rubah dipenuhi dengan raungan ganas. Dia mengangkat kepalanya dan meludahkan 2 bola api ke arah mereka. Bang, bang, bang. Namun, tubuhnya ditahan untuk sementara. Tidak mudah baginya untuk memblokir serangan dari 2 ahli dengan level yang sama. Peng-peng. Cakar naga mencakar tubuhnya, dan kekuatan mengerikan itu langsung meninggalkan luka yang dalam di tubuhnya. Dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana. 4 dewa abadi menyerang satu. Kekuatan penekan terlalu kuat. Mereka semua memiliki level yang sama. Sangat sulit untuk melawan mereka berempat satu lawan satu. Para murid rubah kembar abadi di daerah sekitarnya, di bawah akibat yang mengerikan, bahkan para ahli alam dewa puncak tidak bisa menolak. Di ruang hampa sekitarnya, semua orang terkejut saat melihat pertempuran di benua rubah kembar. Semua murid rubah kembar abadi mati dalam gelombang kejut. Bahkan puncak alam dewa tidak bisa menahan gelombang kejut. Dewa rubah kembar dewa langsung ditekan ketika dia menghadapi 4 orang dengan level yang sama. Meskipun dia memiliki 2 atribut, dia hanya mengendalikan hukum nyala api. Dia ditekan terlalu banyak. Meneguk. Kaisar Harimau dan Permaisuri yang melarikan diri dari benua rubah ganda melihat pemandangan di bawah dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Guru ilahi rubah ganda yang tak terkalahkan terluka dalam sekejap. Mereka ingin menjilat Master Ilahi Rubah Ganda, tapi sekarang. Tiba-tiba, bekas luka berdarah muncul di leher Kaisar Harimau. Tubuhnya menegang, dan matanya melebar saat dia melihat dengan kaku ke arah Istana Naga. Di samping, dia merasakan jeritan mengerikan dari Permaisuri dan dengan cepat mengelak ke samping. Berdengung. Pada saat ini, Ao Jian dan Ao Qitian muncul di depan dan di belakangnya. Ao Yao bersembunyi di kehampaan, menunggu kesempatan untuk bergerak. Tanpa Order of the Dragon Palace, Ao Yao dan Ao Jian tahu siapa yang pantas mati dan siapa yang tidak. Itu Kaisar Harimau dari dinasti Harimau Ilahi. Dia langsung dibunuh oleh para ahli dari Anisasi Pembunuh Naga. Para ahli dari Istana Naga ingin membunuh Permaisuri. Dalam kehampaan di sebelah benua rubah ganda, semua orang mendengar jeritan Permaisuri dan segera melihat ke arah itu. Melihat Kaisar Harimau yang dibunuh, semua orang terkejut. Ao Jian dan Ao Qitian mengunci mata mereka pada Permaisuri dinasti Harimau Ilahi, dan mata mereka penuh dengan niat membunuh. Permaisuri berdiri di tengah dan menatap Ao Jian dan Ao Qitian dengan ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Para murid dari dinasti Harimau Ilahi dan ras Dewa Pola Rubah menoleh dan melihat 2 ahli dari Istana Naga dan Kaisar Harimau yang terbunuh. Jantung mereka berdebar kencang. Selamatkan aku, selamatkan aku. Pada saat ini, meskipun Permaisuri berada di puncak alam dewa, dia masih menoleh ke Hu Fei, Hu Yao Guang, dan Hu Yan dari ras Dewa Pola Rubah dan memohon bantuan. Yan, mohon atas namaku. Aku pemimpin klan dari klan Huwen, aku anggota dari klan Huwen. Teriakan minta tolong keluar dari mulutnya saat dia berteriak putus asa. Kamu harus membayar harga karena menyinggung Raja Naga AS. Ao Jian menatapnya dengan dingin tanpa emosi. Meskipun benar Permaisuri adalah anggota klan Huwen, apa yang dia lakukan sudah cukup untuk membunuhnya. Mendengar kata-kata para ahli dari Istana Naga, Hu Fei, Hu Yao Guang, dan yang lainnya membuka mulut mereka dan akhirnya menoleh ke samping. Hu Yan menoleh dan sedikit mengernyit. Dia menoleh dan tidak berbicara. Dia memiliki kesan yang baik tentang Permaisuri pada awalnya, tetapi kemudian, dia menyadari bahwa Permaisuri melakukannya untuk keinginan egoisnya sendiri. Pakar lain dari ras langit Huwen gemetar dan menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kalau dipikir-pikir, mereka juga kaki tangan. Saat itu, mereka mengejek Raja Naga. Saat itu, mereka telah merilis berita yang mengatakan bahwa Raja Naga tidak layak untuk ras ilahi pola rubah mereka Huyan. Sekarang, tidak layak. Raja Naga dapat memerintahkan 4 eksistensi tingkat dewa-dewa untuk mengelilingi dan membunuh dewa rubah ganda dewa. Apakah keberadaan semacam ini bisa diprovokasi oleh Kaisar Harimau dan Permaisuri? Kematian adalah akhir mereka. Tidak ada yang merasa ada yang salah dengan itu. Para ahli dari pasukan sekitarnya melirik, mata mereka penuh dengan ejekan. Jika dinasti Harimau Ilahi memilih untuk berdiri di sisi Raja Naga saat itu, hasilnya akan sangat berbeda. Di masa depan, seluruh dinasti Harimau Ilahi akan terbang ke langit. Sekarang,
Mungkin tidak lama lagi dinasti Harimau Agung akan musnah. Membunuh. Ao Jian berteriak dengan suara rendah, dan prinsip pedang tak berperasaan langsung menyerang permaisuri. Ao Qitian, yang berada di seberang, tidak ragu sama sekali. Batang logam di tangannya hancur dengan keras. 20 detik kemudian, tangisan menyedihkan terdengar. Permaisuri dinasti Harimau telah meninggal. Namun, pada saat ini, kematian Kaisar Harimau dan Permaisuri Harimau Ilahi sudah tidak berarti di mata orang-orang di sekitarnya. Hari ini, lebih dari selusin pakar alam dewa puncak dari rubah kembar abadi telah mati. Yah, ras surgawi klan Chen memberi hormat kepada Raja Naga. Raja Naga, ini salahku karena tidak peka. Aku baru saja menyinggungmu. Di samping, Patriark klan Chen gemetar saat melihat permaisuri dinasti Harimau Ilahi dibunuh. Ekspresinya berubah saat dia berjalan menuju Raja Naga. Wajahnya dipenuhi dengan kerendahan hati. Ketika dia memikirkan bagaimana dia telah meminta Raja Naga untuk memberikan wajah kepada klan Chen abadi mereka, alisnya berkedut tanpa henti. Dia terlalu sombong. Sekelompok murid klan Chen mengikuti di belakang dengan ekspresi canggung di wajah mereka. Tidak apa-apa, kita semua berada di pihak yang sama. Wang Xian memandangi mereka dan tersenyum. Terima kasih, Raja Naga, atas kemurahan hatimu. Terima kasih, Raja Naga, atas kemurahan hatimu. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, mereka menghela nafas lega dan menyeka keringat dingin di dahi mereka sambil tersenyum. Mereka melirik Liu Mengxin dan melambai padanya. Mengxin, apa hubunganmu dengan Raja Naga? Dan Fei Yang, mengapa kami tidak mendengar pengingatmu? Ayah Chen Fei Yang bertanya dengan heran. Ayah, Raja Naga dan Ratu Naga menyelamatkan nyawa Fei Yang. Kakakku adalah satu-satunya murid Raja Naga dan tuanku adalah Ratu Naga. Liu Mengxin berkata sambil tersenyum. Aku mengerti. Aku mengerti. Bagus, bagus, bagus. Mendengar kata-kata Liu Mengxin, semua orang di klan Chen sangat bersemangat. Dengan hubungan ini, klan Chen akan mampu berdiri tegak di area bintang tak berujung. Mengaum, 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 retak, retak, retak. Tepat pada saat ini, ledakan keras bergema. Benua rubah kembar di depan mereka perlahan runtuh di bawah tatapan kaget semua orang. Benua dalam radius puluhan juta kilometer tidak dapat menahan kekuatan penghancur mereka sama sekali. Dewa-dewa rubah kembar melayang di kehampaan berlumuran darah. Dia memamerkan giginya dan menatap 4 orang di sekitarnya, termasuk daun dewa-dewa-dewa, kepiting Ao, kebohongan, dan Chen Fei Yang. Ekspresinya sangat biadab. Kedua ekornya yang besar bergoyang dalam kehampaan. Menyerahlah tanpa perlawanan. Kami mungkin meninggalkanmu dengan mayat utuh. Kami masih lebih baik hati. Ao dia menatap Double Fox dengan mata dinginnya dan berkata dengan mengejek. Mereka berempat mengunci mata mereka pada rubah ganda. Ada potongan-potongan batu yang mengapung di sekitar mereka, dan seluruh ruang dipenuhi dengan segala jenis energi yang kuat. Hahaha, tidak semudah itu membunuh Tuan Dewa. Daun Dewa Abadi, Istana Naga, tunggu saja. Aku, Guru Rubah Ganda, akan menjadi musuhmu selama sisa hidupku, dan kamu tidak akan pernah memiliki kedamaian. Double Fox Divine Master meraung ke arah mereka dengan wajah sedih. Kamu tinggal di sini dan buat dia sibuk. Aku akan pergi ke kerajaan ilahi abadi. Guru ilahi daun ilahi sedikit mengernyit ketika dia mendengar kata-katanya. Dia segera mengirimkan suaranya ke Ao Crab dan yang lainnya. Oke, kalau begitu aku harus menyusahkan Master Dewa Daun Dewa. Kita tidak bisa membiarkannya kabur. Kepiting Ao dan yang lainnya mengangguk. Master Dewa Abadi berbeda dari para ahli negara yang saleh. Setelah mencapai tingkat Master Dewa Abadi, seseorang dapat langsung kembali ke kerajaan ilahi abadi mereka. Jika seseorang ingin membunuhnya, seseorang harus memasuki kerajaan ilahi abadi dan memusnahkannya sepenuhnya. Namun, beberapa penguasa Dewa Abadi akan menempatkan kerajaan ilahi mereka di tempat-tempat rahasia yang tidak normal. Selama mereka tidak menemukan Tuan Dewa Abadi mereka hampir tidak bisa membunuhnya. Eternal Divine Kingdom of God Master Twin Fox terletak di tengah Eternal Twin Fox. Dewa Guru Senya ingin mengunci kerajaan ilahi abadinya terlebih dahulu untuk mencegahnya melarikan diri. Membunuh. Ao dia dan yang lainnya meraung dan langsung menyerang God Master Twin Fox. Meskipun Dewa Master Twin Fox adalah Dewa Guru veteran, bahkan dia sendiri yang bisa menekannya. Ini adalah kekuatan garis darah naga pemakan. Sangat sulit untuk membunuh dewa-dewa. Dewa-dewa ini mungkin akan melarikan diri. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di benak Wang Xian. Oh, Wang Xian sedikit terkejut. Sinar cahaya melintas di matanya. Hal tua, ludahkan. Matanya berkedip saat dia mentransmisikan suaranya ke suara di benaknya.
Huf, huf, huf. Aku sangat marah. Aku Void God Emperor, namun aku dimarahi oleh dewa kecil sepertimu. Wajah Kaisar Dewa Tiancheng memerah saat dia menggeram dengan suara rendah dari dalam sayap suci yang belum tahu yang ditarik ke belakang punggung Wang Xian. Namun, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang setelah menyaksikan temperamen berat ini. Lebih jauh lagi, dia ingin bocah ini menyaksikan kemampuannya. Begitu seorang kultivator berkultivasi ke alam penguasa ilahi yang abadi, mereka akan dapat bergabung dengan kerajaan ilahi yang abadi. Hanya dengan sedikit waktu, mereka akan dapat kembali ke kerajaan ilahi. Kecuali jika Raja Abadi bergerak dan menggunakan domain abadinya untuk memutuskan koneksi, atau jika mereka berada di ruang khusus. Akan sulit bagi keempat bawahan dan temanmu untuk membunuh dua dewa rubah-rubah. Begitu mereka melarikan diri, mereka akan segera melarikan diri dengan kerajaan ilahi abadi. Kaisar Surgawi Tiancheng duduk di ruang ilusi sayap suci yang baru jadi dan mengirimkan suaranya ke Wang Xian dalam suasana hati yang buruk. Dia ingin mendapatkan kepercayaan dari orang ini sekarang. Kalau tidak, dia akan terjebak di sini selamanya. Kamu punya cara. Mata Wang Xian berbinar saat mendengar kata-katanya. Wang Xian memiliki pemahaman tentang penguasa abadi. Selain mengendalikan hukum, Dewa Abadi juga memiliki kemampuan yang kuat untuk melarikan diri. Itu untuk dapat kembali ke kerajaan ilahi dalam sekejap. Ini juga alasan mengapa dewa-dewa yang kekal akan meninggalkan makam ilahi. Dia tidak yakin apakah Dewa Rubah Ganda akan melarikan diri. Begitu dia melakukannya, itu memang akan menjadi masalah yang lebih besar. Aku seorang kaisar dewa yang perkasa. Secara alami, aku memiliki caraku sendiri. Jika aku masih berada di puncakku, aku akan dapat membunuh keberadaan seperti itu dengan satu tangan. Aku bahkan tidak perlu menggunakan formasi. Suara Kaisar Dewa Formasi Surga memasuki pikirannya. Baiklah, berhentilah menyombongkan diri. Apakah kamu tidak tahu seperti apa dirimu sekarang? Apakah kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan? Wang Xian berkata kepadanya dengan tenang, jika kamu punya cara, cepat beritahu aku. Huf, huf. Suara marah memasuki pikiran Wang Xian. Nak, meskipun aku hanya jiwa sekarang, selama kamu memberiku beberapa batu roh dan harta karun, aku masih bisa membuat formasi sederhana. Kaisar Dewa Tiancheng berkata dengan bangga. Mengaum, mengaum. Tunggu saja, tunggu saja. Daun Dewa Abadi, Istana Naga, kamu akan hidup dalam mimpi buruk rubah kembarku di masa depan. Tiba-tiba, suara yang sangat melengking terdengar di depan mereka. Bunga api melesat ke dalam kehampaan satu demi satu. Bunga api itu sangat menakutkan, seperti percikan api yang memadamkan dunia. Ini adalah hukum nyala api yang dia pahami. Hati-hati. Kepiting Ao segera memperingatkan dengan keras. Dia mengangkat kepalanya, dan seluruh kepalanya yang ganas tiba-tiba membesar. Kepala naga yang mengerikan dari naga yang melahap berubah menjadi panjang 100 km, dan melahap percikan api yang memadamkan dunia satu persatu. Sangat menakutkan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, ekspresi kaget muncul di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya semua orang yang hadir melihat seorang dewa-dewa yang abadi bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Aku akan kembali dan mencarimu. Suara rubah kembar abadi terdengar saat sosoknya perlahan menjadi ilusi. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Ekspresi Chen Feiyang dan Dark Raging Devil Dragon sedikit berubah saat mereka meraung keras. Master Dewa Daun Ilahi saat ini sedang menuju rubah kembar abadi dan belum tiba. Begitu dia kembali, dia mungkin bisa menggunakan kerajaan abadi untuk melarikan diri. Kamu tidak bisa menghentikan aku. Ingat apa yang aku katakan. Wajahnya sangat ganas, dan matanya yang merah darah mengeluarkan kata-kata yang menakutkan. Weng, detik berikutnya, tubuhnya langsung menghilang. Oh tidak, ekspresi Chen Feiyang dan yang lainnya sedikit berubah saat melihat adegan ini. Orang ini melihat Dewa Guru Senya pergi dan menebak bahwa dia harus pergi ke kerajaan Dewa Abadi. Sebuah kebohongan juga tenggelam sedikit. Dia melarikan diri. Master Dewa Rubah Ganda benar-benar melarikan diri. Begitu dia melarikan diri, seorang Master Dewa akan meluncurkan serangan diam-diam. Bahkan Istana Naga dan Daun Dewa Abadi tidak akan bisa bertahan. Dia bisa melarikan diri di bawah pengepungan begitu banyak orang pada level yang sama. Apakah ini kekuatan dari Dewa-Dewa Abadi? Ketika semua orang melihat Dewa Rubah Ganda pergi, mereka semua terkejut. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, dia juga sedikit mengernyit. Apakah kamu punya ide? Wang Xian mengerutkan kening dan mengirimkan suaranya ke Dewa Formasi. Hehe, nak, sekarang kamu tahu cara mencariku. Dewa Pembentukan tersenyum puas. Apakah kamu memiliki artefak ilahi?
Artefak ilahi apapun baik-baik saja. Ambil 5 di antaranya dan beberapa batu roh. Namun, dia tidak mengendur dan segera angkat bicara. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan Perdana Menteri Gui. Raja Naga. Segera, 5 artefak ilahi melayang di depan Wang Xian. Bahkan ada batu roh tingkat tertinggi di samping mereka. Batu roh tingkat tertinggi hampir tidak cukup. Aku mungkin kelelahan setelah melakukan gerakan ini. Kamu harus mengingat kebaikanku dan lebih hormat saat berbicara denganku di masa depan. Saat Kaisar Dewa Tiancheng berbicara, senjata dewa di depannya berputar dan membentuk lingkaran. Batu roh kelas atas mendarat di tengah dan ritme unik ditransmisikan dari kehampaan. Mata Wang Xian dipenuhi dengan keheranan. Meskipun dia tahu tentang arai, dia belum pernah melihat Master Arai yang benar-benar kuat sebelumnya. Orang tua ini mengaku sebagai Kaisar Dewa Kosong dan Kaisar Dewa Tiancheng. Itu berarti dia memiliki pencapaian yang menakutkan dalam susunan. Raja Naga, biarkan orang itu kabur. Kita akan segera mengejarnya. Dengan bantuan dewa-dewa Senyai, kita seharusnya bisa mengalahkannya. Pada saat ini, dia dan yang lainnya terbang dan berkata kepada Wang Xian. Wang Xian melambaikan tangannya ke arah mereka, memberi isyarat agar mereka tetap diam. Berdengung. Ketika batu spiritual mendarat di tengah senjata ilahi, mereka tampaknya diserang oleh kekuatan yang menakutkan dan segera dihancurkan. Perlahan, 5 senjata dewa juga runtuh dengan cepat. Apa yang Raja Naga lakukan? Aku tidak tahu. Desis, senjata dewa benar-benar runtuh satu persatu. Kekuatan macam apa ini? Ketika orang-orang di sekitar melihat situasi di pihak Wang Xian, mereka terkejut. Berdengung. Perlahan, lubang hitam muncul di Void. Ini adalah formasi perburuan musuh yang kosong. Melalui darah Dewa Rubah Ganda, kita dapat mengunci lokasi kerajaan ilahi abadinya. Melalui lubang hitam ini, kita bisa langsung mencapai langit di atas kerajaan abadinya. TSK, ada pepatah di alam semesta, jangan main-main dengan Master Formasi. Suara arogan dari formasi Celestial Master of Heaven memasuki pikiran Wang Xian. Apakah kamu yakin bahwa sisi berlawanan dari lubang hitam ini adalah kerajaan abadi dari Guru Surgawi Rubah Ganda? Wang Xian melihat ke lubang hitam di depannya dan berkata dengan tidak percaya. Kamu bocah, apakah menurutmu aku, Kaisar Ilahi yang Maha Kuasa, bisa membohongimu? Formasi Kaisar Ilahi Surga tersedak ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian dan meraung dengan marah. Itu mungkin bukan masalahnya. Wang Xian melihat ke belakang dan memberi isyarat agar murid Istana Naga masuk. Murid itu mengangguk dan segera melangkah ke dalam lubang hitam. Berdengung. Dengan merasakan situasi murid Istana Naga itu, Wang Xian mengangkat alisnya. Ao He, Chen Fei Yang, dan bohong, ikuti aku masuk. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan melangkah ke dalam lubang hitam. Ayo pergi. Ao dia dan yang lainnya tidak ragu dan mengikuti dari belakang. Apa yang Raja Naga dan yang lainnya lakukan? Semua orang di sekitar dipenuhi dengan keheranan ketika mereka melihat Wang Xian dan yang lainnya memasuki lubang hitam. Istana Naga, tunggu saja. Daun Dewa Abadi, tunggu saja. Hari ini, aku, Dewa Rubah Kembar, akan menjadi mimpi burukmu. Pada saat ini, di tengah rubah kembar abadi, sebuah bangunan rubah besar berbentuk dewa berekor ganda melayang di udara. Seluruh area bangunan rubah dewa berekor ganda memiliki lebar puluhan juta kilometer. Godmaster Twin Fox, yang muncul di negara dewa berlumuran darah, memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Lari, daun dewa itu akan tiba paling lama dalam 5 menit. Namun, 5 menit sudah cukup. Double Fox God Lord menjilat luka di tubuhnya. Dia datang ke puncak kepala rubah ilahi berekor ganda kerajaan ilahi abadi. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan melihat planet-planet di sekitarnya. Matanya dingin. Aku, Dewa Rubah Kembar, telah berdiri di area bintang tanpa batas selama ratusan ribu tahun. Ini adalah pertama kalinya aku menjadi seperti guk-guk liar. Aku akan membalas dendam hari ini 10 kali lipat. Ao 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 ao. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya. Teriakan Fox yang menakutkan ditransmisikan ke sekitarnya. Setiap orang dalam radius ratusan juta kilometer dapat mendengarnya dengan jelas. Di planet vital sekitarnya, semua orang mendengar raungan marah yang berisi hidup mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Suara apa itu? Mengerikan sekali. Tampaknya itu berasal dari kerajaan ilahi dari Dewa Rubah Ganda kita. Para ahli segera terbang keluar dari planet-planet dan melihat ke arah kerajaan ilahi abadi dengan kaget. Di langit, ada bulan darah di langit. Dewa Rubah Ganda yang sangat besar sedang berjongkok di langit di atas kerajaan ilahi yang abadi, matanya yang merah darah dipenuhi dengan kedinginan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini,
wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Ayo pergi. Dewa Rubah Ganda berteriak pelan, dan kerajaan abadi, yang telah berdiri di sana selama lebih dari 100.000 tahun tanpa bergerak, perlahan mulai bergerak. Weng! Namun, pada saat ini, di langit di atas kerajaan abadi, sebuah lubang hitam muncul dari udara tipis. Master Ilahi Rubah Ganda, yang berbaring di atas kerajaan abadi, tidak menyadari kemunculan lubang hitam yang tiba-tiba. Mata merah darahnya mengamati sekelilingnya dengan nostalgia. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Raja Naga, kamu akan menyesali apa yang terjadi hari ini. Hahaha. Dia mulai tertawa gila. Seluruh kerajaan abadi memancarkan aura perkasa. Berdengung. Pada saat ini, Wang Xian dan yang lainnya berjalan perlahan dari lubang hitam di atas mereka. Double Fox, apa yang kamu sesali? Wang Xian menjawab dengan acuh tak acuh saat mendengar kata-katanya. Hah? Wajah ganas Double Fox God Lord benar-benar membeku. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat Wang Xian dan yang lainnya dalam kehampaan, pupilnya sedikit berkontraksi. Old Hak, kamu masih ingin melarikan diri. Chen Fei yang menatap Master Dewa Rubah Ganda dengan mengejek. Dengan gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi tubuh setinggi 10.000 meter. Set, dia bersiul lembut. Suara peluit tersebar dalam radius puluhan juta kilometer. Tes cek-cek, naga Dark Inferno tertawa dan terbang ke lokasi lain. Dia mengeluarkan senyum mengejek. Kepiting Ao juga berubah menjadi naga pemakan yang menakutkan dan mengunci Master Dewa Rubah Ganda sepenuhnya. Tidak, ini bagaimana ini mungkin? Bagaimana kalian bisa tiba-tiba muncul di sini? Wajah guru surgawi Rubah Ganda sedikit bingung dan tubuhnya benar-benar membeku. Dia menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan tak percaya. Dari Valen Immortal Island ke sini, bahkan guru surgawi harus terbang selama 6-7 menit. Bagaimana mereka bisa begitu cepat? Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang tak mungkin. Wang Xian menatapnya, wajahnya penuh warna dingin. Pada saat yang sama, untuk sayap suci yang baru jadi dari jiwa itu, Wang Xian juga sedikit terkejut. Mungkin orang tua itu tidak berbohong padanya. Hanya saja, agak mahal untuk teleportasi langsung ke sini. 5 artefak runtuh. Jie, kali ini melihatmu masih bagaimana cara melarikan diri, mati. Wajah Dark Blazing Demonic Dragon dipenuhi dengan raungan yang menyeramkan dan liar saat dia langsung menyerang Master Rubah-Rubah Kembar yang terbaring di atas kerajaan ilahi abadi. Ini pertama kalinya aku membunuh guru dewa, aku tidak tahu apa yang kurasakan, hahaha. Mata Chen Fei Yang juga dipenuhi dengan kegembiraan. Seluruh tubuhnya seperti gunung. Dengan mengangkat tangannya, sebuah gunung yang berukuran ratusan ribu kilometer muncul di langit di atasnya. Boom, boom, boom. Gunung yang sangat menakutkan itu langsung menabrak kerajaan ilahi yang abadi. Mengaum, mengaum, mengaum. 18 cakar kepiting Ao mengikuti dari belakang. Tidak, aku, Rubah Kembar, tidak direkonsiliasi. Twin Fox Divine Master, yang sudah terluka parah, meraung dengan wajah penuh kemarahan. Di medan bintang yang tak berujung, tidak pernah ada situasi di mana seorang guru ilahi yang abadi terbunuh. Tidak pernah ada dewa-dewa yang mati dalam pertempuran. Tapi sekarang, di Starfield yang tak terbatas, dia akan menjadi yang pertama. Situasi apa ini? Lalu siapa orang yang menyerang Dewa Rubah Ganda kita? Pada saat ini, para ahli dan murid Rubah Ganda abadi dari planet kehidupan di sekitarnya melihat pemandangan ini dalam kehampaan, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka menatap kehampaan dengan tak percaya. Tuan Dewa mereka sebenarnya diserang oleh 3 keberadaan yang sama menakutkannya. Bum bum bum. Tuan Dewa Rubah Kembar melompat ke depan. Dia ingin menolak, ingin melarikan diri. Energi mengerikan miring. Hukum, gunung mengguncang dunia. Raungan yang agung dan perkasa terdengar, dan Du Fei yang mengangkat kepalanya, dan perisai kuning tanah di sekelilingnya berputar dengan cepat. Gunung yang sangat menakutkan muncul di kehampaan dan jatuh dengan keras ke tanah. Bang! Tuan Dewa Rubah Ganda yang bertabrakan dengannya seperti layang-layang dengan tali putus. Di kedua sisi, Dark Blazing Demonic Dragon dan serangan Fatal Ao Crab mengikuti di belakang. Bang! 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 Api terbang ke segala arah. Kepala kerajaan Dewa Abadi yang terlihat seperti rubah dewa berekor ganda langsung hancur. Tubuh ganda Dewa Rubah mendarat dengan berat di kerajaan ilahi. Tidak ada suara sama sekali. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya tampak sunyi. Wang Xian melayang di kehampaan dan menyaksikan pemandangan di depannya dengan acuh tak acuh. 1 detik, 2 detik 10 detik. Di planet-planet sekitarnya, para murid Rubah Ganda abadi menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Dalam kehampaan,
Lebih dari 100 juta murid Eternal Double Fox menonton dengan bingung. Berdengung, berdengung, berdengung. Tidak lama kemudian, hujan darah turun dari langit, dan dunia berduka. Teriakan sedih menyebar puluhan miliar kilometer. Hujan darah menutupi beberapa planet. Kita Tuhan kita tampaknya telah jatuh. Pada saat ini, tubuh ratusan juta murid rubah kembar abadi bergetar hebat. Wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan, ketakutan, dan keputusasaan. Mati di tangan kalian rubah kembar abadi bisa dianggap sebagai kematian dengan tujuan. Wang Xian melihat ke lokasi kerajaan ilahi yang abadi dan berkata dengan tenang. Aku adalah Raja Naga dari Istana Naga. Hari ini, aku telah membunuh tuan dari rubah kembar. Mereka yang tunduk tidak akan selamat. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan suaranya yang perkasa menyebar ke beberapa planet hidup di dekatnya. Raja Naga dari Istana Naga. Semua orang bergumam ketika mereka mendengar 4 kata ini. Berdengung. Adik laki-laki Wang Xian, apakah kalian membunuhnya? Pada saat ini, sosok dewa-dewa Senya terbang. Ketika dia melihat kerajaan abadi di depannya, dia berkata dengan wajah penuh keheranan. Ya, saya menggunakan beberapa metode khusus untuk bergegas ke sini dan membunuhnya. Terima kasih, kakak Senyai. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Bahkan jika aku tidak bergerak, istana nagamu akan dapat membunuhnya. Tuan Senye terdiam sesaat sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Tatapannya menyapu hujan darah di langit. Tuan Suanghu adalah yang pertama jatuh. Dunia pasti akan terkejut saat Tuan Senye terbunuh. Istana naga pasti akan menekan dunia. Di makam Pulau Dewa Abadi yang jatuh. Puluhan juta orang masih berdiri di sana dengan kaget. Dalam pertempuran dewa-dewa, Raja Naga dari Istana Naga memiliki 3 dewa-dewa di bawah komandonya, bekerja sama dengan dewa-dewa daun dewa untuk menghancurkan seluruh rubah kembar abadi. Tapi barusan, ketika Twin Fox Divine Lord telah melarikan diri, Raja Naga telah menggunakan metode khusus untuk merobek lubang hitam di kehampaan dan berteleportasi secara instan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi sekarang. Semua orang melihat benua rubah ganda di depan mereka dengan kaget. Benua dalam radius puluhan juta kilometer langsung hancur, dan bebatuan besar melayang di kehampaan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Aku tidak tahu apa hasilnya, apakah Dewa Rubah Ganda telah melarikan diri. Jika dia kabur, Istana Naga mungkin akan mendapat masalah di masa depan. Mungkin bukan itu masalahnya. Istana Naga memiliki 3 keberadaan yang dapat bersaing dengannya. Seiring berjalannya waktu, tidak ada yang tersisa. Mereka berdiskusi dengan kaget. Tidak peduli apa, Istana Naga akan mengguncang seluruh medan bintang tak terbatas di masa depan. Bahkan pasukan setingkat dewa lainnya harus menghindari Raja Naga. Beberapa orang melihat para ahli Istana Naga di tengah. Keberadaan yang kuat itu memenuhi mereka dengan rasa hormat. Pertempuran hari ini telah mengejutkan seluruh dunia. Aku ingin tahu apakah Dewa Rubah Ganda telah melarikan diri. Di posisi Istana Naga, orang-orang dari klan Chen berkata dengan sedikit cemberut. Dewa-dewa ingin lari untuk hidupnya, tetapi akan sangat sulit untuk menangkapnya. Terlebih lagi, balas dendam dewa-dewa sangat menakutkan. Mereka sedikit khawatir. Jika Dewa Rubah Ganda datang untuk membalas dendam pada mereka di masa depan, mereka tidak akan bisa menolaknya. Berdengung. Saat ini, Perdana Menteri Gui, yang berdiri di samping, menerima pesan tersebut dan senyuman muncul di wajahnya. Dewa Rubah Ganda sudah mati. Murid Istana Naga, ikuti saya untuk menerima Rubah Ganda abadi. Perdana Menteri Gui berteriak. Ledakan. Ada keributan. Begitu dia selesai berbicara, semua orang di sekitar terkejut. Mata mereka terbuka lebar dan wajah mereka penuh kejutan. Tuan Dewa Rubah Ganda dibunuh oleh Raja Naga. Dewa ilahi sudah mati. Ya Tuhan, Dewa ilahi pertama yang terbunuh dalam sejarah telah muncul. Apakah ini betapa menakutkannya Istana Naga? Bahkan dewa-dewa pun bisa dibunuh. Mata beberapa orang dipenuhi dengan keterkejutan. Jika bahkan dewa-dewa bisa dibunuh, siapa lagi di seluruh medan bintang tak berujung yang bisa menandingi Istana Naga? Jika dewa-dewa mati, Istana Naga pasti akan menekan dunia. Seorang pria tua bergumam, God Lord Double Fox telah terbunuh. Haha, hebat. Namun, orang-orang dari klan Chen sangat bersemangat. Mereka tahu apa artinya ini. Semua orang dari Istana Naga, kami akan pergi bersamamu. Semua orang dari klan Chen segera mengikuti di belakang dan terbang menuju arah Eternal Double Fox. Ya Tuhan, di masa depan, 3 dewa-dewa dari Istana Naga, bersama dengan dewa-dewa daun abadi dan 4 dewa-dewa, akan dapat menyatukan seluruh galaksi yang tak terbatas.
Semua orang terkejut. Selain Istana Naga dan Dewa Daun Dewa, area bintang tak terbatas hanya memiliki hamparan dewa-dewa angin dari wilayah selatan, dewa petir dari wilayah utara, dan dewa-dewa bintang 7. 3 dewa-dewa jelas tidak sekuat 4 dewa-dewa Istana Naga. Istana Naga tidak perlu khawatir di area bintang tak terbatas di masa depan. Kedua rubah itu mati. Ini bukan kabar baik. Pada saat ini, wajah manusia ilusi berkedip-kedip di dalam meteorit dalam kehampaan. Ekspresinya berubah jelek saat mendengar berita ini. Dongfang Senye bersama mereka. Eternal Shocking Thunder berseteru dengan Istana Naga. Setelah mereka menghancurkan kedua rubah, mereka mungkin mencoba menghancurkan Shocking Thunder. Jika Shocking Thunder tidak siap, dia pasti akan mati. Kelihatannya, matanya berbinar. Istana Naga begitu kuat sehingga bahkan dia, Dewa-Dewa Bintang 7, ketakutan. Dia memiliki dendam dengan Dewa Naga Dewa yang ganas. Akankah Istana Naga menghancurkannya di masa depan? Tidak, kita tidak bisa membiarkan Istana Naga berkembang. Kita harus memberitahu Jinglei God Lord. Kalau tidak, tidak akan ada tempat bagi kita di area bintang yang tak berujung. Mata Dewa Bintang 7 Dewa berkedip, dan dia menghilang dalam sekejap. Dia ingin memberitahu Dewa Guntur Dewa tentang masalah ini. Dia juga ingin pergi ke wilayah selatan dan mendiskusikan masalah ini dengan dewa-dewa alam semesta angin. Dia tidak bisa hanya duduk-duduk dan menunggu kematian. Dewa Bintang 7 Tuhan sangat cepat. Ketika dia tiba di Eternal Shocking Thunder, dia membutuhkan waktu kurang dari setengah jam. Melihat kerajaan ilahi abadi Dewa Guntur di depannya, dia sedikit mengernyit. Berdengung. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk tidak masuk. Sebaliknya, dia melemparkan batu ke kerajaan ilahi yang kekal. Dia tidak berani terlalu dekat dengan Dewa Petir. Aku harap kamu berhasil melakukan teleportasi. Ayo pergi ke wilayah selatan dan berbicara dengan Dewa Angin yang luas, Tuan. Dewa Bintang 7 Dewa memandangi guntur abadi dan berbalik untuk terbang ke selatan. Bang! Namun, pada saat ini, Dewa Guntur Dewa sedang duduk bersila di ruang kultivasi di kerajaan Dewa Abadi. Dia berada dalam suasana hati yang buruk baru-baru ini. Terakhir kali dia menyergap Raja Naga, dia benar-benar membuatnya melarikan diri. Istana Naga sangat marah sehingga mereka menduduki beberapa planet guntur abadi yang mengejutkan, yang membuatnya sangat marah. Tiba-tiba, dia melihat ke atas dan melihat sebuah batu terang jatuh ke arah kerajaan ilahinya. Batu itu mengandung kekuatan hukum, dan matanya penuh kejutan. Dia melambaikan tangannya, dan batu itu terbang ke arahnya dan menangkapnya di tangannya. Weng! Saat berikutnya, sederet kata muncul di langit di atas batu. Dewa-dewa rubah ganda telah dihancurkan oleh Raja Naga Istana Naga. Sekarang, Istana Naga memiliki 3 keberadaan tingkat dewa-dewa dan sekutu Dewa Daun Dewa-Dewa. Sederet kata dengan jelas mendarat di depannya, menyebabkan Dewa Guntur Dewa berdiri. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa menggandakan dewa-dewa rubah dibunuh oleh Raja Naga Istana Naga dan yang lainnya? Bagaimana mungkin Istana Naga memiliki 3 dewa-dewa? Wajah Dewa Guntur Lord dipenuhi dengan ketidakpercayaan. 3 dewa-dewa. Berapa banyak dewa-dewa yang ada di seluruh medan bintang yang tak berujung? Namun, melihat batu di depannya yang berisi hukum, ekspresinya tidak pasti. Hukum bumi seharusnya menjadi Dewa Bintang 7 penguasa wilayah tengah. Dewa Bintang 7 Dewa seharusnya tidak mengirim pesan ini kepadaku tanpa alasan. Dia mungkin ingin dewa-dewa lainnya mati. Tapi dia memberitahu saya bahwa hanya ada satu situasi. Ini benar. Tubuh Dewa Petir bergetar. Dewa-dewa sebenarnya dibunuh oleh Istana Naga. Dengan kebencian antara dia dan Istana Naga, orang selanjutnya yang ingin dibunuh oleh Istana Naga adalah dia. Orang pembawa sial, bagaimana mungkin ada begitu banyak dewa-dewa di Istana Naga? Dewa Guntur Dewa menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi ganas di wajahnya. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, lari. Tapi kemana aku bisa lari? Aku tidak bisa menerima ini. Penampilan ganas Dewa Petir Dewa terus berubah. Kemudian, matanya perlahan berubah ganas. Bahkan jika aku harus melarikan diri, aku akan membuat Raja Nagamu sangat menderita. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya merah darah. Boom, boom, boom. Di tengah guntur abadi, kerajaan abadi, yang menjaga wilayah utara, melepaskan kekuatan ilahi yang besar. Kerajaan abadi yang sangat besar, yang seperti lembah, melepaskan cahaya ungu. Bas, bunyi. Kerajaan abadi bergetar sedikit dan kemudian menghilang dalam sekejap. Apa yang terjadi? Mengapa kerajaan abadi dewa kita tiba-tiba menghilang? Semua orang di planet petir sekitarnya tampak terkejut ketika mereka melihat hilangnya kerajaan abadi secara tiba-tiba. Wajah mereka penuh rasa ingin tahu dan keraguan.
Raja Naga, meski aku harus melarikan diri, aku akan membiarkanmu menikmati rasa sakit karena kehilangan orang yang dicintai, rasa sakit karena kehilangan seorang wanita, hahaha. Kerajaan abadi yang sangat besar terbang dengan kecepatan tinggi, bolak-balik melalui kehampaan dari waktu ke waktu. Dewa Guntur Dewa berdiri di langit di atas kerajaan ilahi yang abadi, menatap ke depan dengan wajah ganas. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bahkan seekor guk-guk akan melompati tembok jika gelisah. Dewa Guntur Dewa tidak diragukan lagi dipaksa ke titik ini. Kekuatan Istana Naga benar-benar melebihi harapannya. 3 eksistensi tingkat dewa-dewa, bersama dengan daun dewa abadi, mereka telah menghancurkan dewa rubah ganda. Ada kemungkinan yang sangat tinggi dari mereka yang menghancurkannya. Dengan kebencian di antara kedua belah pihak, mustahil untuk berdamai. Dia ditakdirkan untuk melarikan diri kemana-mana. Sebelum dia melarikan diri, dia ingin membalas dendam dengan gila. Benua yang luar biasa, Istana Naga dan dinasti Phoenix yang didirikan oleh Ratu Naga. Dewa Guntur Dewa bergumam, matanya penuh dengan niat membunuh berdarah. Dia memiliki semua informasi tentang Istana Naga. Termasuk wanita Raja Naga. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu kecuali itu benar-benar diperlukan. Belum lagi balas dendam gila pihak lain, bahkan dewa-dewa tidak akan melakukan hal seperti itu hanya karena reputasinya. Tetapi dalam situasi ini, dia tidak perlu mempertimbangkan apapun. Kehormatan apa yang dipedulikan guk-guk liar. Dia menatap ke depan dan berdiri dengan bangga di kerajaan ilahi. Pada titik ini, seluruh tubuhnya penuh dengan kemudahan. Berdengung. Kecepatan kerajaan ilahi abadi sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dewa-dewa petir muncul di depan benua transendensi. Matanya mengungkapkan tampilan sinis. Hari ini, aku akan benar-benar menghancurkan planetmu. Dewa Guntur Dewa berdiri dengan bangga di langit, seluruh tubuhnya sangat dingin saat dia meraung. Krek-kresek. Pada saat berikutnya, seluruh kerajaan dewa meledak dengan kilat yang menakutkan. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya menutupi kehampaan seluruh benua transendensi. Petir sedang menyeduh dan berkumpul. Dia ingin menghancurkan seluruh planet dengan satu serangan, menghancurkan semua orang di dalamnya. Menghancurkan planet, membunuh puluhan miliar orang, tidak pernah ada ahli yang berani melakukan hal keji seperti itu. Bagaimana situasinya? Pada saat ini, sekelompok gadis di benua yang luar biasa melihat langit tiba-tiba dipenuhi guntur dan kilat. Guntur dan kilat destruktif yang mengerikan menutupi hampir setengah dari planet ini, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Lihat ke sana. Oh tidak, sepertinya itu adalah kerajaan ilahi abadi Dewa Petir. Dia ingin menghancurkan seluruh planet kita. Feng Luan memandang ke langit di timur dan melihat kerajaan ilahi abadi yang sangat besar yang berisi kekuatan ilahi yang tak terbatas. Ekspresinya berubah drastis. Mengapa Dewa Petir Dewa tiba-tiba datang? Apakah dia tidak takut dengan serangan balik Istana Naga? Sekelompok wajah gadis dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka berteriak tanpa sadar. Tidak, kita harus melawan serangannya. Kalau tidak, seluruh planet akan habis. Ekspresi Lan Qingyue sangat suram. Biru kecil. Dia buru-buru berteriak. Little Blue, yang berukuran 200 km, meraung. Xiao Lan, yang berukuran 200 km, sekarang memiliki kekuatan Dewa Puncak. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Dewa Guntur Dewa di langit sambil memancarkan aura buas. Matanya menyapu petir di langit, dan sedikit kesungguhan melintas di matanya. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak sambaran petir di langit? Apakah itu akan menghancurkan dunia? Sungguh energi yang menakutkan. Binatang Salepenatualan telah menyerang. Itu pasti invasi musuh. Petir, langit penuh dengan petir. Jangan bilang itu orang-orang dari Eternal Shocking Lightning. Semua orang di benua transendensi memandang dengan panik. Adegan ini seperti akhir dunia. Aku akan pergi dan meminta Master Lan untuk memblokir serangan ini. Segera hubungi ahli Istana Naga. Lan Qingyue mengepalkan tinjunya dan berteriak keras. Qingyue, aku dari elemen cahaya. Aku akan ikut denganmu. Sun Lingxiu bergerak dan terbang menuju tubuh Xiao Lan. Lan Qingyue ragu sejenak dan mengangguk. Jangan ikuti aku. Tidak ada gunanya. Dia berkata kepada gadis-gadis lain, tidak membiarkan mereka datang. Lan, bisakah kamu menyingkirkan Thunderbolt ini? Lan Qingyue mendarat di kepala Lan Qingyue dan berkata dengan keras padanya. Lan Qingyue menatap petir yang memenuhi langit dan tatapannya jatuh ke arah kerajaan ilahi abadi. Kamu ingin menggunakan lubang hitam untuk mengambilnya. Lan Qingyue sedikit mengernyit. Menggunakan lubang hitam untuk mengambil kerajaan ilahi yang kekal dan bahkan dewa-dewa yang kekal ke lokasi lain, mereka juga akan mengikuti. Pada saat itu, dengan biru kecil dan kekuatan mereka,
mereka tidak akan menjadi tandingan dewa-dewa. Saudari Lingxiu, kamu turun dulu. Lan Qingyue segera berkata pada Sun Lingxiu. Qingyue, berhenti bicara omong kosong, pergi. Sun Lingxiu meraih tangannya dan menatapnya saat dia berkata. Lingxiu, aku tidak bisa menjamin bahwa si biru kecil akan bisa lolos dari serangan dewa-dewa. Ekspresi Lan Qingyue sedikit jelek. Dia mengertakkan gigi dan menepuk biru kecil yang ada di bawahnya. Raungan yang menghancurkan bumi terdengar. Weng, tubuh Little Blue yang sangat besar langsung bergetar. Dia membuka mulutnya yang sangat besar. Di depan mulutnya, sebuah lubang hitam muncul. Lubang hitam itu mengembang dengan kecepatan yang mengerikan. Bum bum bum. Lubang hitam terhubung ke wilayah lain dan didorong ke depan. Saat biru kecil maju, lubang hitam itu mengembang dengan kecepatan yang mengerikan. Di depan kekosongan, semuanya dimakan oleh lubang hitam. Oh, binatang suci apa ini? Bagaimana bisa begitu besar? Binatang luar angkasa. Di Void, Dewa Guntur Dewa memandang Little Blue yang tiba-tiba muncul, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Seekor binatang buas berukuran 200 km, konsep macam apa ini? Bahkan jika dia adalah dewa-dewa, ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang yang begitu menakutkan dan besar. Oh tidak, lubang hitam itu bisa melahap segalanya. Ekspresi Thunder God Lord sedikit berubah, tetapi segera setelah itu, ekspresi biadab muncul di wajahnya. Binatang buas, mati. Dia melambaikan tangannya, dan petir di sekitarnya segera berkumpul menjadi tombak petir sepanjang 100 km, langsung menyerang ke arah biru kecil. Little Blue melihat tombak petir yang masuk dan mengeluarkan raungan teredam. Dia mengisi lubang hitam menuju tombak petir. Tombak petir menghilang ke dalam lubang hitam seketika. Saat ini, seluruh lubang hitam telah meluas hingga beberapa juta kilometer. Sial, binatang ini sangat aneh. Ekspresi dewa-dewa petir berubah. Weng, pada saat ini, kekuatan hisap yang mengerikan datang dari tubuh biru kecil, menyebabkan kerajaan ilahi yang abadi di Void bergetar. Biru meningkatkan kecepatan, langsung tertutup oleh lubang hitam. Weng, lubang hitam yang menutupi hampir 10 juta kilometer benar-benar menyelimuti dewa-dewa petir dan kerajaan ilahi abadinya. Di kehampaan benua transendensi, seluruh langit sangat jernih. Petir yang lebat perlahan menghilang. Kerajaan ilahi abadi dan lubang hitam telah benar-benar menghilang. Jika itu benar-benar dewa petir, Qingyue dan Lingxiu dalam bahaya. Kita harus menghubungi Little Xian secepat mungkin. Meskipun sekelompok gadis melihat bahwa mereka telah selamat dari krisis, Little Lan Qingyue dan Sun Lingxiu juga dalam bahaya. Jika itu benar-benar perbuatan Dewa Guntur, itu akan menjadi pukulan telak bagi Lan Qingyue dan Sun Lingxiu. Gadis-gadis itu tampak cemas dan segera menghubunginya. Berdengung. Namun, pada saat ini, di kehampaan luas wilayah utara, sebuah lubang hitam perlahan muncul. Tidak lama setelah lubang hitam muncul, tombak petir yang sangat menakutkan keluar dari lubang hitam, langsung menyerang kehampaan di depan. Di depan, planet mirip bola api melayang di Void. Tombak petir secara akurat mendarat di Death Star. Ledakan dahsyat terdengar, tombak petir yang mengerikan langsung menembus planet ini, memancarkan ledakan dahsyat. Weng, setelah itu, kerajaan ilahi abadi yang sangat besar muncul dari lubang hitam, diikuti oleh behemoth kehampaan abu-abu yang sangat besar. Dewa Guntur Dewa, yang tertangkap basah dan tersedot ke dalam lubang hitam, memiliki ekspresi yang sangat jelek. Dia menoleh, mata merah darahnya menatap Little Blue yang muncul di belakangnya, wajahnya dipenuhi amarah. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dewa-dewa seperti dia benar-benar akan dibawa ke dalam kehampaan yang luas oleh seekor binatang. Meskipun ini adalah wilayah utara, itu masih jauh dari planet di benua transendensi. Krek-kresek, seluruh tubuh Dewa Guntur memancarkan kilat yang dahsyat. Petir yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit dari kerajaan ilahi abadi. Kamu binatang, mati untukku. Dia meraung, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi satu dan langsung menghantam ke arah biru kecil. Tidak bagus, biru kecil, cepat lari. Lan Qingyue melihat serangan kilat yang sangat menakutkan datang, dan buru-buru berteriak pada biru kecil. Little Blue juga merasakan ancaman kematian dari sambaran petir. Dia meraung rendah, dan lubang hitam lain muncul di depannya. Orang pembawa sial, monster macam apa ini? Kenapa dia bisa melakukan perjalanan melalui lubang hitam meskipun aku menggunakan kekuatan suciku untuk menekan domain? Dewa Guntur Dewa muncul sekali lagi, dan ekspresi kaget dan marah muncul di wajahnya. Dalam pertempuran antara para ahli di atas alam dewa, seseorang dapat menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk menyegel domain dan mencegah lawan berteleportasi.
Tapi sekarang, kekuatan ilahinya tidak memiliki efek sedikit pun pada makhluk luar angkasa ini. Kamu ingin melarikan diri, mati. Dewa Guntur meraung dengan marah, dan petir di langit berhamburan dan jatuh ke arah biru kecil yang berada di belakang lubang hitam. Dalam sekejap, petir yang lebat jatuh ke tubuh Xiaolan. Oman mengaum-mengaum. Dalam sekejap, darah berceceran di sekujur tubuh Xiaolan. Cahaya harapan. Sun Lingxiu melihat luka di tubuh Xiaolan dan ekspresinya sedikit berubah. Dia meletakkan kedua tangannya di tubuh Xiaolan dan mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Namun, sekarang setelah dia menyalakan 6 gumpalan api suci, efek penyembuhannya hanya setetes dalam ember. Little Blue mengalami luka berskala besar dan menggali ke dalam lubang hitam untuk melarikan diri. Mati, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Ketika Dewa Guntur Dewa melihat bahwa si biru kecil ingin melarikan diri, dia mengeluarkan raungan buas dan segera memasuki lubang hitam untuk melanjutkan pengejarannya. Biru kecil, tunggu, kamu harus bertahan. Lan Qingyue melihat ke belakang dengan ekspresi yang sangat jelek. Menghadapi dewa-dewa, jika biru kecil bukan Kun yang legendaris, dia pasti sudah terbunuh sekarang. Namun, akan sulit untuk melarikan diri dari dewa-dewa. Weng, tubuh Little Blue memasuki lubang hitam lagi dan muncul di perbatasan antara wilayah utara dan timur. Gelombang energi yang sangat besar menembus seluruh kehampaan. Namun, saat ini, Lan Qingyue, Sun Lingxiu, dan yang lainnya tidak punya waktu untuk memeriksa sekeliling mereka. Tubuh Little Blue melangkah keluar dari lubang hitam dan segera membuka mulutnya yang sangat besar, ingin terus melepaskannya. Jika kamu bisa melarikan diri dari tanganku, aku, Dewa Petir yang perkasa, bisa bunuh diri. Ketika tubuh Little Blue belum melangkah ke dalam lubang hitam, suara Dewa Petir Dewa muncul di langit. Ledakan. Setelah itu, kekuatan yang sangat menakutkan mendarat di tubuh Little Blue. Petir yang menakutkan benar-benar menutupinya. Ao ao ao. Suara menyakitkan keluar dari mulut Little Blue, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya menghitam oleh petir. Tubuh abu-abunya benar-benar menjadi hitam, dan petir ungu menutupinya dengan rapat. Lan Qingyue dan Sun Lingxiu dilindungi oleh Xiaolan. Xiaolan, habiskan kekuatan hidupmu. Masukkan gelombang energi di depan. Lan Qingyue mengeluarkan geraman rendah dengan ekspresi yang sangat jelek. Weng-weng, tubuh Xiaolan bergetar saat bagian hitam tubuhnya yang tersambar petir jatuh. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya dan langsung memasuki gelombang energi. Hahaha, kamu binatang buas, vitalitasmu sangat kuat. Namun, hari ini, bahkan jika kamu memiliki 10 nyawa, aku masih akan membunuhmu. Dewa Guntur Dewa meraung dengan marah. Dia melayang di kerajaan abadi dan melambaikan tangannya. Tombak guntur yang sangat besar muncul di tangannya. Guntur tombak yang berukuran setidaknya 100 km langsung menyerang biru kecil. Peng! Tombak petir mendarat di tubuh Little Blue dan langsung menembusnya. Little Blue menjerit kesakitan saat kecepatannya tiba-tiba meningkat. Sungguh kekuatan hidup yang menakutkan. Melihat bahwa si biru kecil masih belum terbunuh, keterkejutan melintas di mata Dewa Petir. Mati. Di belakangnya, lebih dari 10 tombak petir muncul dan menyerang Little Blue sekali lagi. Domain Kun. Lan Qingyue mengepalkan tangannya erat-erat dan berteriak pelan. Berdengung. Xiaolan langsung menghilang ke udara tipis. Lebih dari 10 tombak petir menembus posisi Xiaolan sebelumnya. Sangat cepat, Xiaolan muncul 10.000 km jauhnya. Aku bisa merasakan energi lubang hitam tepat di depanku. Pada saat ini, Xiaolan tiba-tiba berkata kepada Lan Qingyue. Lubang hitam apa? Lan Qingyue sedikit terkejut dan langsung bertanya. Aku tidak tahu, itu mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Energi lubang hitam mengamuk di dalam. Sangat sulit untuk melewatinya, tetapi biru kecil bisa melewatinya. Kata biru kecil, pergilah. Lan Qingyue menggertakkan giginya dan segera memberinya perintah. Little Blue meraung keras dan terbang dengan gila-gilaan ke arah lubang hitam. Brengsek. Ketika Dewa Guntur melihat Space Beast menghindari serangannya dan langsung muncul 10.000 km jauhnya, dia meraung marah. Berdengung. Tubuhnya bergerak dan dia segera mengejarnya. Lihat. Apa itu? Pada saat itu, di depan gelombang energi, daun ilahi abadi dan murid-murid Eternal Thunder tiba-tiba melihat binatang buas yang menakutkan dari jangkauan yang lebih rendah terbang di atas. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Kamu ingin melarikan diri. Mati. Di bagian bawah gelombang energi, monster luar angkasa yang menakutkan itu melarikan diri. Semua orang di sekitar gelombang energi menoleh dengan kaget. Merasakan aura biadab, semua orang membelalakkan mata mereka. Pada saat ini,
suara yang sangat marah datang dari belakang. Itu dewa-dewa guntur, dewa-dewa petir dan kerajaan ilahi abadi. His, binatang apa yang menakutkan itu? Mengapa dewa petir mengejar kita dengan sangat marah? Ketika semua orang melihat kerajaan ilahi yang abadi dan sosok besar di atas, ekspresi mereka berubah drastis. Terutama para murid daun dewa abadi, mereka buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Guntur abadi dan daun dewa abadi adalah musuh. Krek-kresek. Langit penuh petir sekali lagi menyerang Little Blue. Semua orang melihat petir yang menghancurkan dunia, hati mereka gemetar saat mereka dengan panik mencoba bersembunyi di sekitar mereka. Bum bum bum. Petir mendatangkan malapetaka, dan bahkan gelombang energi besar sangat terpengaruh. Weng, energi abu-abu muncul di tubuh Little Blue, dan matanya yang sangat besar menatap lubang hitam yang mengalirkan gelombang energi. Boom, boom, petir yang mengerikan menghantam pertahanan energi di belakang Xiaolan. Itu menembus energi dan mengenai tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya menjadi hitam pekat lagi. Xiaolan, yang awalnya sekitar 200 km, kini hanya berukuran 150 km. Alasan mengapa Xiaolan mampu memblokir serangan fatal berkali-kali adalah karena dia harus membayar harga kehilangan tubuhnya. Ini juga teror Kun. Kulit hitam tersapu oleh gelombang energi. Little Blue menatap lubang hitam dahsyat yang jaraknya tidak jauh dan langsung menyerbu ke dalamnya. Binatang raksasa itu ingin memasuki lubang hitam air pasang. Apakah binatang raksasa itu mencari kematian? Ketika semua orang melihat biru kecil bergegas ke dalam lubang hitam air pasang, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pernah ada dewa-dewa yang memutuskan untuk memasuki lubang hitam pasang surut karena dia penasaran mengapa ada harta yang mengalir keluar darinya. Namun, dia terluka dan melarikan diri dari sana. Sejak saat itu, tidak ada yang berani memasuki lubang hitam pasang surut. Sekarang mereka melihat binatang besar itu bergegas masuk, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Binatang besar ini ingin memasuki lubang hitam pasang surut. Di belakang mereka, ekspresi dewa-dewa petir berubah drastis ketika dia melihat pemandangan ini. Wajahnya tenggelam. Apakah orang ini ingin mati? Matanya berkedip saat dia menggeram dengan suara rendah. Orang pembawa sial, apa yang sedang terjadi F-Cek? Namun, pada saat ini, di pusat lubang hitam gelombang energi, sesosok kuning tanah bersembunyi di dalamnya. Ketika dia melihat binatang luar angkasa yang sangat menakutkan terbang dari belakang, dia agak tercengang. Dia adalah pencuri harta karun yang terkenal, tetapi dia hanya datang ke sini untuk mencari harta karun selama beberapa hari. Dia mengandalkan tubuh naga ilahi yang dia padatkan untuk mendapatkan banyak harta dalam beberapa hari. Mengapa binatang buas tiba-tiba muncul sekarang? Krek-kresek. Hal yang paling menakutkan adalah pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sambaran petir yang merusak menyambarnya. F-Cek, sambaran petir ini, orang itu, Jing Lei, orang pembawa sial, tuan muda ini dengan patuh mencari harta karun, bagaimana aku bisa begitu sial? Wajah Ercucu sangat pucat. Dia buru-buru bergerak dan segera berubah menjadi tubuh naga ilahi bumi 10.000 meter. Ah! Teriakan kesakitan terdengar. Sisik naga di tubuh naganya tertimpa petir, dan seluruh wajahnya menampakkan ekspresi ketakutan. Tuan muda ini tidak ingin mati. Dia dengan panik mengelak di bawah tubuh Xiaolan. Benar-benar bencana yang tak terduga. Xiaolan menahan serangan petir di langit dan dengan panik terbang ke lubang hitam. Ketika dia melihat naga suci terbang ke arahnya, dia sedikit terkejut. Dia membuka mulutnya yang besar dan langsung menelannya. F-Cek, ekspresi cucu bumi berubah. Dia merasa seolah-olah telah memasuki mulut harimau. Weng. Tubuh Little Blue perlahan memasuki lubang hitam dan perlahan menghilang. Dewa Guntur Dewa melihat binatang besar yang telah benar-benar menghilang. Dia berdiri di sana dengan ekspresi tidak pasti. Bahkan dewa-dewa akan mati jika dia memasuki lubang hitam. Kamu, binatang buas, juga akan mati. Dia mengeluarkan raungan rendah dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Dengan ekspresi muram, dia langsung terbang ke kehampaan. Dia akan memulai pelariannya sendiri. Di dalam lubang hitam gelombang energi, Xiaolan mengeluarkan geraman pelan. Dia membuka mulutnya yang besar dan melahap beberapa harta di dalam lubang hitam. Kita tidak bisa kembali. Kita harus menuju ke ujung lubang hitam. Lan Qingyue dan Sun Lingxiu saling memandang dan berkata, "Tidak apa-apa, kami akan kembali. Terlebih lagi, Xiao Xian akan datang mencari kami." Keduanya berpegangan tangan erat. Senyum muncul di wajah mereka saat mereka melihat kegelapan yang luas di depan mereka. Tempat itu adalah Starfield yang tidak dikenal, dunia yang tidak dikenal. Apa? Dewa Guntur menyerang benua transendensi.
Xiaolan dan King Yue Lingxiu sedang mencoba memancing Dewa Guntur pergi. Kita tidak bisa menghubunginya sekarang. Pada saat ini, di lokasi rubah kembar abadi, ekspresi Wang Xian berubah drastis saat menerima pesan dari para gadis. Wajahnya langsung mengungkapkan aura yang sangat brutal. Di sampingnya, Chen Feiyang, Dewa Daun Dewa, sedikit terkejut saat merasakan aura Wang Xian. Adik laki-laki Wang Xian, apa yang terjadi? Dewa Daun Ilahi bertanya dengan sungguh-sungguh. Dewa Guntur telah menyerang sebuah planet di wilayah Istana Naga dan ingin menghancurkan planet itu. Wang Xian berkata dengan wajah muram, "Saudara Dewa pergi, bantu aku mengurus tempat ini. Aku ingin segera pergi." "Baiklah, kamu pergi dan urus masalah Istana Naga pertama." Tuan Senye segera mengangguk. "Semua anggota Istana Naga, ikuti aku. Aohe, kembalilah ke Istana Naga secepatnya." Wang Xian segera memerintahkan bawahannya untuk mengelilinginya. Itu Raja Naga. Ao Dia dan yang lainnya juga tahu beratnya masalah ini. Mereka segera membawa Wang Xian dan semua anggota Istana Naga pergi. Chen Feiyang juga mengikuti dari samping. Raja Naga, secara logis, tidak mungkin bagi penguasa petir untuk menumpahkan semua kepura-puraan ramah dengan kita saat ini. Selain itu, tidak mungkin bagi kami untuk menyebarkan berita tentang kami membunuh Dewa Rubah Ganda dalam waktu sesingkat itu. Kepiting Ao, Chen Feiyang, dan yang lainnya membawa Istana Naga terbang. Wang Xian berdiri di Istana Naga dengan wajah muram. Perdana Menteri Gui mengerutkan kening dan berkata dari samping. "Aku tahu, dengan kecepatan perangkat komunikasi, bahkan jika seseorang dari petir abadi ada di Pulau Abadi jatuh, tidak mungkin berita mencapai petir abadi begitu cepat. Jika sesuatu terjadi pada King Yue Lingxiu dan yang lainnya, petir abadi." Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dari wilayah barat ke wilayah utara, dengan kecepatan dewa-dewa, dibutuhkan setidaknya 10 menit. Sepanjang jalan, dia melewati Eternal Thunder Celap. Ketika Wang Xian melihat bahwa kerajaan abadi Dewa Petir Dewa tidak ada, niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Hanya ada dua kemungkinan untuk situasi seperti itu. Pertama, seseorang telah memberitahu Dewa Guntur, Dewa. Ketika Dewa Guntur Dewa mengetahui tentang kekuatan menakutkan dari Istana Naga, dia putus asa dan ingin mempertaruhkan nyawanya. Dan orang yang bisa memberitahu dia begitu cepat hanya setingkat Dewa Tuhan. Kedua, Dewa Guntur Lord juga datang ke Valen Immortal Island. Setelah menyaksikan kekuatan menakutkan dari Istana Naga, dia membalas dendam terlebih dahulu. Berdengung, "Xiao Xian, kita tidak bisa menghubungi King Yue dan Lingxiu sekarang. Cepat cari mereka. Jika mereka tidak pergi dengan Xiaolan, kita mungkin telah dibunuh oleh Dewa Petir." Ketika Wang Xian tiba di bumi, sekelompok gadis terbang dan bertanya dengan cemas. "Kemana mereka pergi?" Wajah Wang Xian suram saat dia bertanya pada sekelompok gadis. "Aku tidak tahu. Xiaolan menggunakan teleportasi lubang hitam. Kami juga tidak tahu kemana mereka pergi." Sekelompok gadis menjawab, "Orang pembawa sial, Chen Feiyang, Kepiting Ao, dan Bohong, segera cari di sekitarnya." Dengan kecepatan Xiaolan, dia seharusnya masih berada di wilayah utara. Semua orang dari Istana Naga, cari melalui teleportasi planet demi planet. Wang Xian menenangkan hatinya dan merasakan lokasi Lan King Yue, Xiaolan, dan Sun Lingxiu. Tanpa merasakan apapun, dia langsung memberi perintah. Itu Raja Naga, Chen Feiyang, Ao He, dan anggota Istana Naga lainnya segera pergi. Chen Feiyang, Ao He, dan Dark Blazing Demonic Dragon terbang langsung ke kehampaan sementara anggota Istana Naga menggunakan formasi teleportasi untuk mencari informasi. Saat dia melihat mereka pergi, Wang Xian berdiri di sana dengan wajah muram. "Jangan khawatir, Raja Naga. Menurut penyelidikan yang dilakukan oleh Istana Naga, Ratu Naga dan yang lainnya tidak dalam bahaya. Xiaolan adalah ras di puncak alam semesta. Tidak mudah untuk membunuhnya." Perdana Menteri Gui berjalan ke sisi Wang Xian dan menghiburnya. Dia mengangguk. Dari kayu yang mengembalikan jiwa dan jumlah orang di Istana Naga, dia dapat melihat bahwa Lan King Yue, Sun Lingxiu, dan yang lainnya tidak terbunuh. "Aku sudah membuat kalian semua khawatir." Wang Xian memeluk gadis-gadis lainnya dan menghibur mereka. "Kami baik-baik saja. Selama King Yue dan yang lainnya baik-baik saja." Gadis-gadis itu berkata dengan cemas. "Ayo tunggu di Istana Naga." Saat Wang Xian berbicara, dia kembali ke Istana Naga dengan wajah tanpa ekspresi. Segera, seluruh wilayah utara berada dalam keadaan kacau. Semua anggota Istana Naga pergi ke planet untuk mencari berita. Ketika mereka memasuki wilayah guntur yang mengejutkan abadi, beberapa ahli guntur yang mengejutkan abadi ingin meminta murid-murid Istana Naga untuk keluar.
Namun, semua orang yang mencoba menghentikan mereka terbunuh di tempat. Ini mengejutkan semua orang di Eternal Shocking Thunder. Beberapa planet meminta bantuan, tetapi tidak ada tanggapan. Kemudian, seseorang menyadari bahwa 5 ahli puncak negara dewa dari Istana Naga telah bergegas ke planet utama Guntur mengejutkan abadi, planet Guntur mengejutkan. 5 ahli negara puncak yang saleh dari Istana Naga telah menekan semua orang di Eternal Thunder Celap. 2 pakar negara dewa puncak terakhir telah dibunuh oleh para pakar Istana Naga. Ini mengejutkan seluruh wilayah utara. Semua orang bingung. Kemana perginya dewa penguasa petir? Mengapa Istana Naga berani menjadi begitu sombong? Segera, 7 hingga 8 jam kemudian, sebuah berita mengejutkan tiba. Raja Naga dari Istana Naga memerintahkan 3 eksistensi tingkat Dewa Tuan di bawah komandonya, bersama dengan bantuan Dewa Daun Penguasa Timur, untuk membunuh Dewa Rubah Ganda Penguasa Barat. Seluruh rubah ganda abadi telah dihancurkan sepenuhnya oleh Istana Naga. Ketika semua orang di utara mendengar berita itu, reaksi pertama mereka adalah tidak percaya. Tetapi ketika mereka berpikir tentang bagaimana seluruh utara telah dirusak oleh Istana Naga dan bagaimana Guntur mengejutkan abadi telah ditekan oleh para ahli Istana Naga, semua orang menarik napas dalam-dalam. Semua ini harus benar. Kemana perginya Dewa Petir? Ada juga hasilnya. Dia melarikan diri. Ini membuat semua orang dalam petir abadi sangat ketakutan. 3 dewa-dewa Istana Naga, bersama dengan bantuan daun dewa abadi dari timur, benar-benar tak terkalahkan. Bahkan Dewa Guntur Lord harus melarikan diri. Berita ini mengejutkan semua orang, tetapi segera, ada berita lain yang mengejutkan wilayah utara. Sebelum Dewa Guntur Dewa melarikan diri, dia pergi ke sarang Istana Naga untuk menghancurkan planet ini, tetapi dia tertarik oleh Ratu Naga dan binatang luar angkasa yang menakutkan. Sekarang, 3 ahli tingkat dewa-dewa dari Istana Naga dan Istana Naga sedang mencari dengan sembrono. Pada akhirnya, berita datang dari lubang hitam pasang energi. Ratu Naga memimpin binatang luar angkasa ke dalam lubang hitam pasang energi. Semua murid dari petir abadi gemetar. Sekarang dewa-dewa mereka telah melarikan diri, Istana Naga tidak terkalahkan. Akankah Istana Naga melibatkan murid biasa mereka? Lubang hitam gelombang energi. Saat ini, Wang Xian sedang duduk di Istana Naga. Ekspresinya sedikit jelek. Dia juga menemukan keberadaan King Yue dan Ling Xiu. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa mereka telah memasuki lubang hitam gelombang energi. Sejak Wang Xian tiba di galaksi tak terbatas, tempat pertama yang dia kunjungi adalah lubang hitam gelombang energi. Wang Xian tahu sedikit tentang lubang hitam gelombang energi. Lubang hitam itu mengandung energi yang sangat besar. Bahkan dewa-dewa akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup jika dia memasukinya. Menurut informasi dari Istana Naga, Lan King Yue dan yang lainnya jelas tidak dalam bahaya. Dia sedikit mengernyit dan ekspresi termenung muncul di wajahnya. Itu benar. Tiba-tiba, Wang Xian memikirkan seseorang. Dengan pikiran, dia segera menghubungi formasi Divine Emperor of Heaven di belakangnya. Pak Tua, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Dia mentransmisikan suaranya. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Lubang hitam pasang energi yang kamu sebutkan terbentuk dari pertempuran besar. Di ujung lubang hitam pasang energi adalah reruntuhan medan perang. Alam semesta tidak terbatas. Area tempat kalian berada adalah tempat yang kecil dan terpencil. Di ujung lubang hitam ada tanah terang lainnya. Meskipun tidak ada puluhan ribu ras yang bertarung di pusat alam semesta, itu masih dianggap sebagai tanah suci. Kaisar Dewa Tiancheng berkata, tanah cerah. Wang Xian mengangkat alisnya sedikit. Untuk orang sepertimu, kamu hanyalah dewa kecil. Dewa-dewa abadi dianggap sebagai ahli. Raja Dewa Abadi bertanggung jawab atas area tersebut dan Kaisar Dewa Void tidak terkalahkan. Namun, untuk melewati lubang hitam energi, seorang guru dewa biasa akan merasa sulit melakukannya. Seseorang perlu memahami setidaknya 5 atau 6 hukum untuk melewatinya. Tianchen God Emperor berkata dengan acuh tak acuh. Untuk mencapai tingkat Master Dewa, seseorang perlu memahami hukum, seperti api. Tingkat pertama dari hukum nyala adalah api sejati, tingkat kedua adalah api sejati, tingkat ketiga adalah api sejati, dan seterusnya. Setelah memahami hukum api, seseorang dapat mengembangkan teknik ofensif seseorang dari hukum api. Wang Xian sedikit mengernyit, dan matanya berkedip. Nak, jika kamu menganggapku sebagai tuanmu, aku bisa segera membawamu melewati lubang hitam pasang surut untuk menemukan istrimu. Formasi Dewa Surga berlanjut. Kamu mengatakan bahwa Dewa Void tidak terkalahkan di dunia ini, jadi mengapa kamu mati? Wang Xian bertanya dengan binar di matanya. Jika aku tidak salah menilai orang.
Formasi Kaisar Surgawi tiba-tiba terdiam sesaat sebelum dia berbicara perlahan dengan nada berat. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, dia terdiam lagi. Wang Xian berdiri di Aula Raja Naga dengan ekspresi kontemplasi dan keraguan di wajahnya. Mari kita tingkatkan dulu. Adapun sisanya, kita akan membicarakannya ketika aku lebih kuat. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Masalah Dewa Petir, King Yue Lingxiu dan yang lainnya, serta masalah Kaisar Langit Tiancheng di belakangnya, akan dibahas di masa depan. Dewa-dewa rubah kembar telah jatuh. Dewa-dewa pertama terbunuh. Rubah kembar abadi telah dihancurkan. 3 dewa-dewa dari Istana Naga telah menekan medan bintang yang tak terbatas. Dewa Guntur telah melarikan diri. Seluruh petir abadi telah diserahkan. Istana Naga adalah pemimpin wilayah utara. Istana Naga terlalu menantang surga sekarang. Bersama dengan daun dewa abadi, mereka hampir menguasai seluruh bidang bintang yang tak terbatas. Raja Naga belum mencapai alam dewa-dewa, tapi dia bisa mengendalikan 3 bawahan setingkat dewa-dewa. Benar-benar menakutkan. 2 hari kemudian, berita kematian Dewa Rubah Kembar dan pemusnahan Rubah Kembar abadi menyebar seperti api di seluruh bidang bintang yang tak terbatas. Ketika semua orang menerima berita itu, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Banyak orang dikejutkan oleh kebangkitan Istana Naga yang mengerikan. Bahkan beberapa ahli tingkat dewa dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Mereka bahkan bisa membunuh dewa-dewa yang kekal. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Istana Naga. Semua orang membicarakan Istana Naga dan Raja Naga. Banyak orang tercengang dan terdiam pada saat yang sama ketika mereka mendengar tentang Dewa Guntur. Penguasa suatu wilayah telah memulai pelariannya sendiri. Seluruh bidang bintang tanpa batas mendidih karena kekuatan Istana Naga. Pada hari ketiga, semua sumber daya rubah kembar abadi dan guntur abadi yang mengejutkan dikirim ke Istana Naga. Seluruh Istana Naga telah memperoleh sumber daya yang sangat banyak. Pada hari keempat, 2 dewa penguasa 7 bintang abadi dan dunia angin abadi memerintahkan bawahan mereka untuk mengirimkan banyak hadiah ucapan selamat ke Istana Naga. Ketika berita ini menyebar, itu mengejutkan banyak orang. Tindakan 7 bintang abadi dan dunia angin abadi tidak diragukan lagi untuk mengungkapkan niat baik mereka. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Situasi di mana 5 tuan terbagi telah benar-benar rusak. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, di Aula Raja Naga di Istana Naga, terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Tubuh menakutkan Wang Xian memancarkan keagungan tak berujung. Merasakan kekuatan yang datang dari tubuhnya, Wang Xian mengungkapkan senyuman. Nama Wang Xian, Ras Yin Yang Five Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level 6 Gumpalan Api Ilahi, perubahan kelima dari transformasi Naga Ilahi. Kristal Ilahi 7735,4 miliar 500 miliar. Kemampuan supranatural menguasai suku air, memerintah suku air di bawah level seseorang. Melahap makhluk hidup untuk mengekstraksi kristal ilahi. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan supernatural menyerap jiwa, mengikat roh, mata naga 5 elemen yin yang. Aspek 5 elemen penggilingan, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, polaritas ganda yin-yang, mangkuk sedekah 5 elemen yin-yang, ayunan ekor naga ilahi. Kerajaan ilahi Istana Naga. Istana Naga tingkat 6. Anggota Istana Naga 53.633. Pikirannya bergerak saat dia melihat atributnya. 6 gumpalan api ilahi. Dia sudah menyalakan 6 gumpalan api suci. Hanya dalam beberapa hari, Wang Xian telah menyalakan 2 gumpalan api ilahi. Meskipun dia membutuhkan banyak sumber daya untuk menyalakan api ilahi, sumber daya dari rubah kembar abadi dan sebagian kecil dari sumber petir abadi memungkinkannya untuk menyalakan 2 gumpalan api ilahi. Itu tidak terlalu mengejutkan. Merasakan kekuatan besar yang datang dari seluruh tubuhnya, Wang Xian merasa bahwa jika dia ingin membunuh dewa rubah kembar, dia membutuhkan paling banyak 1 menit. Meskipun Wang Xian tidak memahami hukum apapun, kekuatan 7 atribut sebanding dengan serangan hukum. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Bukankah anak ini hanya menyalakan 6 gumpalan api ilahi? Bahkan dengan penambahan energi 5 elemen, tidak mungkin baginya untuk menjadi begitu menakutkan. Itu tidak benar. Bocah ini memiliki 7 atribut, terang dan gelap. Dia bahkan berhasil mengendalikan kilaunya. Demon, monster macam apa ini? Bagaimana mungkin? Tubuhnya dan istana naga. Ini jelas merupakan tubuh naga. Mungkinkah dia telah memperoleh warisan naga ilahi? Bukankah klan naga ilahi dimusnahkan? Pada saat ini, formasi Kaisar Ilahi Surga, yang berada di belakang Wang Xian, merasakan kekuatan Wang Xian dan tercengang.
Dia adalah seorang kaisar ilahi yang telah hidup selama puluhan juta tahun. Ini adalah pertama kalinya dia sangat terkejut. Belum lagi dia belum pernah melihat atau mendengar 7 atribut dalam legenda. Ada juga tubuh naga yang menakutkan itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Wang Xian berubah menjadi tubuh naga dewa sejak dia bangun. Ini membuatnya merasa tidak percaya. Menurut catatan, suku naga ilahi telah musnah bersama suku serangga ratusan juta tahun yang lalu. Tidak ada jejak naga suci selama ratusan juta tahun. Merasakan teror tubuh naga ilahi, wajahnya dipenuhi keheranan. Anak ini pasti telah mendapatkan warisan naga ilahi. Kalau tidak, dia tidak akan begitu menentang surga. Tidak heran dia tidak tertarik menjadi tuanku. Dia bahkan mengabaikannya. Dia pasti telah mendapatkan warisan lengkap dari klan naga ilahi. Ini. Kaisar Surgawi Tiancheng tampak tergerak. Jiwanya gemetar tanpa henti. Jika dia setuju, itu akan menjadi sepotong kue baginya untuk membalaskan dendamnya di masa depan. Dia bahkan bisa membangkitkanku saat itu. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi berapi-api muncul di wajahnya. Matanya berkedip-kedip. Fiuh. Wang Xian menarik napas dalam-dalam saat matanya berbinar. Di galaksi tanpa batas saat ini, tidak ada yang memahami dua hukum. Kekuatannya bisa dikatakan tak terkalahkan di seluruh galaksi tanpa batas. Selamat, Raja Naga. Perdana Menteri Gui dan yang lainnya berjalan dari samping dan membungkuk hormat. Apakah ada berita tentang penguasa Thunderbolt? Wang Xian menganggukkan kepalanya dan bertanya kepada Perdana Menteri Gui. Raja Naga, tidak ada berita tentang penguasa Thundercelap. Dia seharusnya bersembunyi di suatu tempat sekarang. Dia mungkin tidak akan keluar selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Perdana Menteri Gui menggelengkan kepalanya. Sebagai penguasa abadi dengan umur 1 juta tahun, beberapa tahun atau dekade sangat singkat. Ada kemungkinan besar bahwa penguasa Thundercelap akan bersembunyi di kehampaan selama beberapa dekade. Bahkan lebih sulit bagi Istana Naga untuk menemukannya daripada naik ke langit. Wang Xian sedikit mengernyit dan ekspresinya sedikit jelek. Sekarang King Yue dan Ling Xiu tidak tahu di mana dia karena keberadaannya, dia harus membalas dendam. Selama dia tidak membunuh Dewa Petir, dia tidak akan puas. Dia tidak mampu menunggu selama beberapa dekade. Beri perintah. Perintahkan semua kekuatan di galaksi yang tak terbatas untuk menemukan keberadaan Dewa Petir. Wang Xian berkata kepada Perdana Menteri Gui dengan tenang. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang keluar untuk memberi perintah. Wang Xian duduk di Istana Naga dan menunggu dengan tenang. Sehari kemudian, sebuah berita dikirim dari Istana Naga. Berita itu menyebar ke seluruh galaksi tanpa batas dengan kecepatan yang mengerikan. Raja Naga memerintahkan semua kekuatan di galaksi tanpa batas untuk mencari penguasa petir. Berita ini menyebabkan seluruh medan bintang tak terbatas mendidih. Ini Raja Naga sangat kuat. Dia benar-benar memerintahkan semua kekuatan untuk mencari Dewa Petir Dewa. Mereka bahkan memerintahkan Eternal Seven Stars dan Eternal Wind Expanse. Ini terlalu kuat, apakah Raja Naga akan memerintahkan seluruh medan bintang tanpa batas? Dia sama sekali tidak peduli dengan hamparan angin abadi dan 7 bintang abadi. Semua orang tercengang. Perintah Raja Naga terlalu kuat. Ketika berita itu sampai ke alam semesta angin abadi dan 7 bintang abadi, para murid dari kedua kekuatan itu tidak terlihat baik. Mereka bukan bawahan Istana Naga, jadi mengapa mereka harus mendengarkan perintah Istana Naga? Jika mereka benar-benar mendengarkan perintah Istana Naga, bukankah mereka akan mengakui bahwa mereka adalah bawahan Istana Naga? 2220